per batangnya. Jadi bayangkan saja kalau Bapak menanam 1 hektar 8 bulan, itu Bapak butuh persiapan lagi minimal 2-3 hektar lahan lagi Pak. Itu kalau bibitnya tidak mau dijual. Kalau di sini kan rata-rata petani biasanya mempunyai lahan yang agak lumayan luas, gitu loh. Jadi bisa dikembangkan. Minimal harus persiapannya 2 hektar. Nanti di musim kedua setelah panen bibit lagi, itu akan kalau tidak mau dijual lagi akan harus menyiapkan lahan lagi minimal 5 kali lipat dari persiapan pertama. Jadi sakitnya itu cuma sekali. Tapi keuntungannya kita menanam porang yaitu tadi, apabila di musim pertama Bapak sudah panen biji, itu bisa dijual lagi ke kami. Kami siap menampung hasil panen kata dan hasil umbinya. Jadi kalau musim pertama misalkan kita menanam habis 100 kilo nih, nanti kita akan menghasilkan 3 kali lipat. Misalkan kalau satu batangnya 3 berarti 3 kali lipat. Kita tidak usah banyak-banyak ngitungnya, kita hitung 2 kalinya saja lah, 200 kilo gitu kan. Berarti kalau kita mempunyai lahan yang minim dan butuh modal 100 kilo bisa kita jual ke kami, 100 kilonya bisa untuk bibit Bapak. Jadi nanti siklusnya itu setiap tahun panen kalau kita mempunyai 2 lahan. Tapi kalau 1 lahan ya harus 1 kali nanam, nanti 2 musim baru panen, nanam lagi 2 musim panen. Ya kami sarankan sih tetap kalau bisa bikin 2 lahan. Jadi tahun ini kita panen yang ini, nanti yang ini sudah usianya 2 musim tanam panen yang sebelahnya lagi. Yang sini ditanam juga karena masa tumbuhnya porang itu tetap sama Pak. Tetap sama. Yang paling bagus menanam porang yaitu nanti antara bulan 8, 9, 10 sampai 11. Ya kalau bulan 12 kalau di Bangkas ini karena memang cuacanya hampir beda dengan di Jawa. Biasanya kalau di Jawa itu hujan itu paling cenderung cuma 6 bulan. Kalau di Bangka ini bisa 9 sampai 10 bulan curah hujannya. Cuman hati-hati Pak. Nanti di bulan 1, bulan 2 itu biasanya ada cuaca La Nina Pak. Jadi kami sarankan apabila petani yang sudah agak sedikit terlambat menanam, misalkan menanamnya di bulan 11, itu harus ada persiapan cadangan air atau embung. Yang bahasa kami embungnya untuk menampung air di saat nanti di bulan 1, bulan 2 itu ada mengalami cuaca La Nina tadi, bisa dibantu dengan perairan. Karena porang yang tumbuh bagus itu adalah yang usianya 7 sampai 8 bulan. Itu yang maksimal. Kalau dia di bawah 4 bulan sudah mati itu berarti tidak normal Pak. Dan umbinya nanti walaupun kita simpan atau tidak kita bongkar di lahan, dia akan mengalami pembusukan. Tapi kalau yang sudah usia di atas 7 bulan atau di atas 6 bulan lah, itu sudah masa aman. Nah ini salah satu contohnya. Ini yang kami bongkar di bulan 3. Di bulan 3 kami bongkar karena memang sudah masanya dorman. Karena kami nanam kemarin itu di bulan 7, bulan 3 sudah dorman. Walaupun kita simpan selama 3-4 bulan, dia akan tetap bagus tumbuhnya. Setelah 4 bulan dia akan nanti akan menandakan puncuknya atau tunas. Itu menandakan bahwa umbi ini sudah siap tanam Pak. Kalau ini kan sudah agak panjang walaupun cuma sedikit saja. Kalau dia sudah tumbuh kuncup ini insya Allah 100% akan tumbuh. Tinggal kita menunggu waktu hujan. Jadi misalkan sudah tumbuh tunas di bulan 7, karena di sini biasanya normalnya hujan itu antara bulan 9 ya. Ya kita sarankan nanamnya walaupun 2 minggu sebelum bulan 9 atau sebelum hujan itu sudah bisa ditanam. Tapi kalau dari bibit kata itu biasanya 1 bulan, bulan 8 misalkan hujannya nanti bulan 10 tidak apa-apa ditanam. Karena nanti dia di bawah akan membuat perakaran dulu Pak, baru menunas. Setelah ada hujan, ada dorongan hujan, dia akan tumbuh kembali. Dan bagi kami sendiri kalau tanaman porang sendiri untuk masalah hamanya ya mungkin Pak Slamet yang sudah pernah mengalami. Kalau dari segi binatang mungkin kayak sejenis tanaman cabai, tanaman terong mungkin banyak Pak penyakitnya ya, kayak kutu kepul, terus penyakit apa kalau cabai? Antrak Pak ya. Terus kayak layu fusarium. Nah, kalau di porang sendiri memang terus kalau untuk cabai ya mungkinan kayak binatang itu misalkan kayak kalau di sini lutung Pak yang biasanya penyakitnya itu kan, lutung yang sering merusak. Alhamdulillah Pak, kalau untuk tanaman porang sendiri
jenis tanaman kayak binatang lutung atau bab satu itu alhamdulillah, atau tikus yang biasanya rentan dengan umbi-umbian itu tikus. Alhamdulillah kalau di porang untuk jenis hewan seperti itu mereka tidak menyukai tanaman ini. Untuk mau mencobanya aja mereka enggan. Kalau yang punya pengalaman ada Pak, tikus yang enggak ada ya. Ya. Karena pengalaman kami seperti itu Pak, memang belum ada masalah babi atau lutung atau tikus yang sering merusak tanaman kita, apalagi tanaman porang. Kemungkinan kalau kayak sejenis ubi racun, mungkin ya agak sedikit hamanya di tikus tadi ya. Terus untuk hama lain kayak sejenis ulet, kemungkinan di saat usia tanaman itu 1 sampai 2 bulan itu cenderung ada ulet pemakan daun, kalau bahasa sini orang ulet keladi, tapi itu bisa kita antisipasi. Yang cuman kami sarankan untuk pengolahan lahannya nanti diusahakan lahannya yang sudah matang, karena dia agak sedikit rentan dengan kalau di sini itu kulat malam, jamur Pak. Nah nanti biar nanti Pak Haris yang menjelaskan antisipasinya itu seperti apa sih, bisa antisipasinya kalau lahan yang bekas ubi atau bekas karet supaya. Kita sudah mau berangkat ini ya. Jadi teman kami di Madiun hanya ini Pak Adi ya sama 2 orang. Karib saudara kembar. Ya, cuma 2 orang kok. Ini adalah satpam dari kita yang tentunya sudah paham ya Pak Mustafa. Sukses kurang. Jadi untuk ada kawan-kawan nanti di Bangka Belitung, Pak Mus, kalau nanti pengen menyusul ya, artinya ikut program ini nanti bisa sebutkan nomor teleponnya Pak Mus. Siap, kami siap mendampingi dan siap membina untuk para petani yang pengen. Alamatnya kemana gitu? Yang pengen. Apa Pak? Alamat kami di Jalan RE Marta Dinata, Kecamatan Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Wallahu akbar. Subhan